A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Thumma assalatu ba'du wassalamu ala nabiyyil mustafa alladzi jahada bi nafsihi wa malihi wa 'irdihi hatta dakhala an-nasu ila dinillahi afwaja. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillah, para mustami'in yang berbahagia, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita masih mendapatkan nikmat-nikmatnya, khususnya adalah nikmat yang hari ini begitu dinanti-nanti oleh banyak orang muslim, yaitu nikmat berada di bulan Ramadan, yang mana kita sudah membahas di pertemuan sebelumnya tentang keistimewaan Ramadan. Salah satunya di situ ada malam Lailatul Qadar. Kemudian kita juga senantiasa berdoa, salawat, mengharapkan salawat dan salam agar tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang mana telah berjuang dengan jerih payah, upaya, darah, strategi, harta dan semuanya, sehingga hari ini kita dapat menjalankan Islam, menjalankan syariat Islam dengan tanpa halangan yang berarti. Baik, para hadirin sekalian yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar tafsir dan tadabbur kita yang masih berkutat di surat Al-Alaq, ya. Masih berkutat berkenaan dengan surat Al-Alaq. Di pertemuan pertama dalam surat ini kita sudah membahas tentang urgensi keilmuan di dalam agama kita, yaitu Islam, yaitu dimulai dari ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima, yang mana lima ayat ini adalah firman Allah yang pertama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian pertemuan yang kedua dilanjutkan dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8, yang mana di surat ini membahas tentang manusia yang tidak merasa cukup, ya. Senantiasa tidak pernah merasa cukup, selalu pengen, bahkan nanti sampai hari ajalnya, disitulah nanti baru dia akan menyesal. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pembahasan berikutnya yang dimulai dari ayat yang ke-9 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ya, kalau kita merujuk kepada tafsir Al-Qur'anil Azim karya Ibnu Katsir, kita akan temukan bahwa dua ayat ini ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ditujukan kepada Abi Jahal, yang mana Abi Jahal ini yang notabene-nya masih merupakan anggota keluarga dari Nabi Muhammad SAW, melakukan sebuah halangan, ancaman atau kritikan terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu sholat, dakwah dan lain sebagainya. La nazalat fi Abi Jahal, ya, diturunkan berkenaan dengan Abi Jahal, kelakuannya Abi Jahal, la'anahullah, semoga Allah melaknatnya. Tu'idun Nabi SAW, yang mengancam Nabi SAW ketika ala salati 'indal bait, ketika mengerjakan salat. Fa'adahullahu ta'ala billati hiya ahsan awwalan. Nah, di sini kita menemukan salah satu thariqah fikih dakwah yang mana kita dalam metode dakwah selalu mengedepankan terlebih dahulu mau'izah hasanah, yaitu memberi nasihat yang baik melalui cara-cara yang baik. Seperti juga kalau kita mengkaji di ceritanya Nabi Musa alaihissalam ketika bertemu dengan Fir'aun, juga Allah memerintahkan dengan waqulu qaulan lajinan, ya, diperintahkan untuk menasihati Fir'aun dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang baik, sehingga mudah-mudahan dapat tergerak hatinya untuk menerima dakwah Nabi Musa alaihissalam dan menerima Allah sebagai Tuhan satu-satunya. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ayat ini berkenaan dengan Abi Jahal yang melarang Nabi SAW untuk melaksanakan ibadah hatta sampai ke dakwah. Fawa'adahullahu ta'ala billati hiya ahsani awalan. Namun di sini Allah mengisyaratkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendakwahi Abi Jahal ini dengan cara yang terbaik dulu, cara yang terlembut dulu, yaitu dengan mau'izah, dengan memberikan hikmah-hikmah yang baik, dengan cara-cara yang baik. Faqala ara'aita in kana 'alal huda. Nah, di sini Allah kembali memberikan sebuah pertanyaan, yang mana pertanyaan ini
perlu untuk kita renungkan, perlu untuk kita resapi lebih dalam. Jadi ara'aita in kana 'alal huda, bagaimanakah pendapatmu in kana 'alal huda, kalaulah orang yang dilarang itu, kalaulah orang yang dicekam itu, orang yang disiksa itu, orang yang dihalangi dakwah dan program baiknya itu 'alal huda, jangan-jangan dia itu sedang dalam jalan yang baik, jalan yang lurus, jalan yang tepat menurut Allah Subhanahu wa taala. Ara'aita in kana 'alal huda, ini menjadi sebuah teguran bagi kita agar senantiasa berhati-hati ketika kita melarang atau menghalangi dakwah yang baik, ya, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun sebabnya. Entah itu karena kita tidak suka dengan perawakannya, atau kita tidak suka dengan nada bicaranya, tapi ingat bahwa jangan sampai hanya gara-gara hal tersebut kita meletakkan dia atau menghalang-halangi dia dalam berdakwah. Maka di sini disindir lagi oleh Allah di ayat yang ke-11. Ara'aita in kana 'alal huda. Coba bayangkan kalau seandainya yang kita larang itu, yang kita ancam itu justru berada di dalam koridor yang tepat, justru berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Au amara bit taqwa, atau malah dia itu, orang yang kita larang itu justru menganjurkan atau menasihati manusia untuk bertakwa kepada Allah. Nah, pada poin ini, pada ayat yang ke-11 dan 12, ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa, ini menjadi sebuah poin kehati-hatian bagi kita untuk tidak mudah dalam menyalah-nyalahkan orang, tidak mudah untuk apa yang sekarang terkenal, membid'ah-bid'ahkan orang, ya. Ini penting sekali, jangan sampai kita dengan mudahnya melontarkan kata-kata yang tidak sedap, menghalangi dakwahnya, mengatakan hal yang tidak-tidak, menyebut bid'ah dan lain sebagainya. Jangan-jangan justru orang yang kita tunjuk itu atau orang yang kita halang-halangi itu justru berada di dalam kebenaran menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu sekali bagi kita, khususnya bagi para orang-orang yang bergerak di bidang dakwah, melalui metode apapun, melalui sarana apapun, melalui cara apapun, kita harus senantiasa berhati-hati untuk hati-hati dengan telunjuk kita, gitu ya. Hati-hati dengan telunjuk kita dalam memvonis, dalam mengkategorikan kelompok, mengkategorikan orang-orang tertentu, sehingga hati kita bisa menjadi lapang dan menerima perbedaan. Mungkin saja kita belum tahu mengapa dia begini, mungkin saja dia tidak tahu mengapa kita begini, sehingga yang terjadi adalah mudah-mudahan lahirnya komunikasi yang baik dan tidak masuk ke dalam kategori yang Allah ancam tadi. Ara'aita in kana 'alal huda. Bayangkan kalau seandainya orang yang kita larang, orang yang kita halangi justru berada di dalam jalan yang tepat, berada dalam jalan yang Allah ridhai. Justru ini kita harus senantiasa berhati-hati. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu, ya, jika dia itu mendustakan dan berpaling dari kebenaran? Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Jadi ini adalah kebalikannya, ya. Bagaimana pendapatmu jika dia berdusta atau mendustakan dan berpaling? Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah engkau melihat? Tidakkah dia menyadari? Tidakkah dia mengetahui bahwa sebenarnya Allah lah yang maha melihat, yang maha mengetahui, yang maha memahami apa yang sebenarnya terjadi? Maka pada konteks ini, ya, sesuai dengan maksud tujuan utama turunnya, yaitu berkenaan dengan orang yang menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW, hendaklah dia untuk berpikir ulang, hendaklah dia untuk berhati-hati dalam memvonis, hendaklah dia itu mengkaji terlebih dahulu sebelum akhirnya menentukan sikap. Nah, jangan sampai karena ketidaksukaan kita menghalangi kita untuk bersifat adil kepada sesama manusia. Alam ya'lam bi annallaha yara. Ini menjadi tekanan sekali lagi bahwa sesungguhnya yang lebih mengetahui, yang bisa melihat dengan lebih jelas apa yang sedang terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Pada poin intinya adalah agar kita senantiasa tidak terburu-buru dalam menghalangi atau memvonis atau mengancam dakwah yang dakwah tersebut mengajak kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kita berhati-hati dengan telunjuk kita, jangan sampai telunjuk kita ini begitu mudahnya memvonis, begitu mudahnya untuk mencelakakan orang, begitu mudahnya untuk menggelari seseorang dengan julukan-julukan yang tidak pantas sebelum kita mengetahui di mana sebenarnya poin yang benar, di mana poin yang salah. Ini ada kaitannya dengan thariqah dakwah atau fiqih dakwah yang mudah-mudahan tujuannya tentu saja adalah untuk dapat bersama-sama menuju syiratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini yang dapat disampaikan, mudah-mudahan dapat diambil manfaat dan nasihatnya bagi diri sendiri dan juga bagi para pendengar sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.